Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, ajakan atau anjuran dari Injil pada hari ini supaya kita itu mengasihi musuh-musuh kita. Anjuran yang kedua adalah memberkati orang-orang yang mengutuk kita. Anjuran yang ketiga adalah mendoakan, berdoa bagi orang-orang yang menjahatin kita. Dan yang keempat adalah memberi atau membiarkan diri kita dianiaya. Tadi orang tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Nah, itu kita membiarkan diri dianiaya. Nah, anjuran Injil pada hari ini atau ajakan Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini, ajakan itu masih di awan-awan. Jauh sekali dari kenyataan. Kenapa? Karena kita ini hidup di dalam budaya kawan dan lawan. Kalau kamu baik kepada saya, ya, kamu adalah kawan saya. Kalau kamu jahatin saya, kamu adalah lawan saya. Itu budaya kita. Budaya kita adalah balas membalas. Kamu berlaku jahat kepada saya juga akan berlaku jahat terhadap kamu. Itu budaya kita. Budaya kita adalah memberi tetapi dengan perhitungan. Dia harus mengembalikan sama banyak atau dengan bunga yang lebih tinggi. Jadi kita memberi dengan perhitungan. Itu adalah budaya kita. Nah, hari ini Tuhan mengajar kepada kita supaya kita sama-sama menyadari sebagai anak-anak Allah, kita menyadari bahwa budaya kawan dan lawan, budaya balas membalas, dan budaya memberi dengan perhitungan-perhitungan itu bukan pola hidup satu-satunya. Bukan. Itu budaya kita. Tetapi Injil hari ini menawarkan kepada kita budaya alternatif. Apa itu budaya alternatif? Banyak sekali tadi diuraikan di dalam bacaan Injil tadi. Tetapi saya simpulkan begini. Budaya alternatif yang Tuhan sediakan bagi kita adalah menginginkan kebaikan orang lain. Saya ulang lagi. Menginginkan kebaikan orang lain. Sekalipun saya tahu orang itu jahat. Saya tahu kebusukannya. Saya menginginkan kebaikan kepadanya tanpa saya terpengaruh dengan kebusukannya ataupun kejahatannya. Atau dengan kata lain yang kita pilih menjadi tema kita pada hari ini, mengasihi artinya bersedia memberi lebih sekalipun itu sangat sulit. Mengasihi musuh itu artinya memberi lebih itu. Karena mestinya saya harus membalas dia. Tetapi kalau saya mengasihi dia, nah ini mengasihi artinya sedia memberi lebih. Orang mengutuk saya, mestinya saya mengutuk dia juga. Tetapi kalau saya memberkati dia, kalau saya mendoakan dia, ini memberi lebih. Sangat sulit itu, ibu bapak. Sangat sulit. Mana mungkin ya orang jahat sama saya mendoakan dia. Mana mungkin orang yang berlaku curang kepada saya diamkan saja. Sangat sulit itu. Tetapi Injil mengatakan kepada kita, ini budaya alternatif yang harus kita buat jikalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ibu bapak, saudari-saudara, kesimpulan yang kita ambil dari bacaan Injil pada hari ini adalah
hidup dalam konteks bermusuh-musuhan, itu mesti kita ganti. Budaya itu, budaya bermusuh-musuhan harus diganti dengan budaya solidaritas. Setia kawan, sama-sama tanggung kesusahan hidup. Budaya musuh-musuhan harus kita ganti dengan budaya saling mengasihi. Budaya rekonsiliasi, budaya berdamai satu dengan yang lain. Hanya dengan cara itu kita dapat menghadirkan wajah Allah yang murah hati di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana bentuk wajah Allah yang murah hati itu? Diucapkan dengan sangat baik di dalam Mazmur 103 yang tadi kita nyanyi. Allah yang maha rahim, Allah yang maha murah, Allah yang murah hati itu adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah yang mengampuni segala dosa kita, Allah yang tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa kita. Allah yang tidak membalas kita sesuai dengan pelanggaran kita. Menurut ajaran-ajaran Allah, siapa yang melanggar aturan Allah, siapa yang melanggar hukum Allah, dia harus mati. Tetapi apakah ibu bapak merasa atau mengalami, begitu saya berbuat dosa, saat itu juga tangan saya dikudungkan, saat itu juga kaki saya dipotong? Tidak. Sama sekali tidak. Allah tidak memperlakukan kita setimpal dengan perbuatan dan pelanggaran kita. Ini Allah yang murah hati. Yang kedua, Mazmur 103 berkata, sejauh timur dari barat, ibu bapak, siapa yang bisa mengukur jarak itu? Timur ke barat. Jaraknya terlalu jauh. Tetapi pemazmur mengatakan, sejauh jarak itu Tuhan membuang pelanggaran-pelanggaran kita. Terlalu hebat Allah yang murah hati itu. Kitab suci hari ini berkata kepada kita lagi, Allah yang murah hati itu adalah Allah yang menciptakan matahari kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, dan kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya kepada dia, orang-orang yang menghina dia. Tuhan tidak pernah memutuskan karena engkau baik, engkau dapat matahari yang bagus. Karena engkau jahat, engkau akan hidup di dalam kegelapan. Tidak. Matahari yang sama bersinar bagi orang yang baik, pun orang jahat menikmati sinar matahari yang sama. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, mari kita minta Allah Roh Kudus menuntun kita. Supaya dalam peziarahan hidup kita ini, kita bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dengan cara hidup solider, setia kawan, bersedia memberi lebih sekalipun itu sangat sulit. Kita jangan menghakimi orang, kita tidak menghukum orang. Dikatakan dalam Injil, jangan mempersalahkan orang supaya engkau tidak dipersalahkan. Ampuni orang supaya engkau diampuni. Itu artinya apa? Apa yang kita inginkan terjadi pada kita, apa yang kita inginkan terjadi pada kita, buatlah yang sama itu kepada orang lain. Nah, apa yang kita inginkan? Saya mau dihargai, saya mau dihormati, saya mau dikasihi, saya mau dipuji, saya mau disanjung, saya mau dikasihi, saya mau dibelai. Nah, lakukan yang sama kepada orang lain. Jangan membuat yang engkau tidak suka orang lain buat kepadamu. Jangan. Apa yang engkau mau terjadi padamu, buatlah itu kepada orang lain. Nah, ibu bapak, dengan cara seperti begitu, bersedia memberi lebih walaupun sangat sulit, mengampuni musuh, mendoakan orang yang menjahatin kita, memberkati orang yang mengutuk kita, memberi kepada orang tanpa membuat perhitungan-perhitungan. Itulah cara-cara sederhana bagi kita menghadirkan Allah yang murah hati
di tengah-tengah dunia yang hidup dalam budaya tadi, kawan dan lawan, balas membalas atau memberi dengan perhitungan. Kita mesti berusaha di tengah budaya itu kita menghadirkan Allah yang murah hati melalui sikap solidaritas kita dan semangat rekonsiliasi. Amin.